Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada sekarang, kita mau bersama-sama datang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu buat hidup kami. Karena pertolonganmu dan penyertaanmu saja, kami bisa melewati hari-hari kami sampai kami boleh beribadah kembali di tempat kami masing-masing di pagi hari ini. Sebentar kami mau naikkan puji-pujian untuk namamu, biarlah itu boleh berkenan di hatimu dan menyenangkanmu. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, apakah kami manusia sehingga Engkau mengingat kami? Dan apakah kami sehingga Engkau mengindahkan kami? Bahkan Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu, mulia, dan Engkau mengasihi kami. Who am I? Siapakah aku? Tidak dilakukan Tuhan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan Tuhan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sebab Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia yang telah mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan Ia sendiri yang akan menyucikan kita dari segala kejahatan.
tak kau lupakan diriku.
basuh kami Tuhan di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu adalah pemberian Allah. Maka seharusnya lah hidup kita ini adalah Kristus. Dan jika kita mati pun itu adalah keuntungan. Tetapi jika hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang, maka kita harus bekerja memberi buah. Karena itu jika hari ini Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Marilah kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Oh Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan, kami begitu dikasihi. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang jadikan kami begitu berharga. Sungguh Tuhan, banyak kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kalau kami melewati hari-hari kami dalam keadaan saat ini, itu semua karena kebaikan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang pimpin Tuhan hati dan telinga kami, yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengerti Tuhan, dan mengerjakannya tiap-tiap hari. Itulah yang boleh membersihkan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh terus layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah takut dan gentar Tuhan selalu ada, terlebih di saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Allahku, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali seluruh jemaat yang dikasih Tuhan di rumah masing-masing, dimanapun saudara tinggal, Dayakolot-kah, Kota Bandung kah, atau di mana saja. Semuanya ada di rumah. Puji Tuhan, saya berharap semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Kita akan kembali belajar mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan di hari-hari yang Tuhan bilang semakin gelap ya, karena corona ini bukan bertambah menurun, tapi di negeri kita malah bertambah naik terus ya. Tapi Tuhanlah menolong kita, biar firman Allah boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan. Sebagaimana yang tertera di sana, hari ini saya membawa firman Allah dengan judul menanti-nantikan Tuhan, yang diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama, baik saudara di rumah ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di Tuhan, bahasa aslinya akan dilihat di sini sebut. Arti dari bahasa aslinya menanti-nantikan Tuhan itu adalah yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Saya baca saja di sini. To expect atau mengharapkan, wait atau menunggu, patiently sabar, tarry berlambat-lambat. Jadi maksud menanti-nantikan Tuhan adalah mengharapkan, menunggu dengan sabar meskipun berlambat-lambat atau nampaknya ya. Karena sebenarnya tidak seperti itu. Tuhan punya waktu. Itu maksud dari menanti-nantikan Tuhan. Kita sekarang yang paling ya, saya tidak tahu dari seluruh jemaat dan di seluruh dunia, mungkin yang paling ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan adalah COVID hilang. Betul tidak? Iya, karena COVID-19 itu kayaknya ganggu banget buat semua orang, tidak terkecuali apakah itu raja, apakah itu presiden, pangeran, yang mungkin saya tidak tahu, tapi mendengar orang-orang justru yang susah, yang diam jauh di hutan, di kampung-kampung, tidak terkena katanya. Saya tidak tahu ya. Tapi kita semua berharap dan berdoa, hamba-hamba Allah, tentunya ya anak-anak Tuhan dan saya juga, saudara semua, ini yang kita ingin. Kita menanti-nantikan ini Tuhan angkat. Sekarang ada vaksin, ya puji Tuhan. Kayaknya vaksin ini juga akan membuat COVID-19 ini reda dan ya rakyat Indonesia sehat semua ya. Dan semuanya berjalan lagi dengan lancar, seperti itu. Di sini buat kita yang mengharapkan apa saja selain COVID-19, tentunya yang muda-muda mungkin jodoh ya, lagi zaman gini. Kalau sedikit aja, ini mah bukan canda, tetapi kalau saja mau bersyukur dan mau sederhana,
Kalau udah punya pacar, mending nikah di sekarang ya. Karena apa? Sederhana. Tamunya cuma 20 orang, jadi udah nggak usah repot banget ya. Tapi mungkin nggak ada yang mau. Saya tidak tahu. Tapi itulah yang sekarang kami aja nggak bisa diundang karena usia ya. Jadi jumlah sedikit, biaya tidak mahal, bukan? Asal bahagia saja. Sebenarnya Tuhan itu luar biasa ya, baik. Nah yang belum, ya nantikan Tuhan lah. Bersabar, menunggu, walaupun sepertinya berlambatan. Seperti itu ya. Tuhan menolong kita. Kadang pertolongan itu tidak sekarang doa, lalu besok dikasih sama Tuhan. Mungkin kita harus menunggu entah berapa lama ya. Untuk apapun itu. Walaupun kadang-kadang kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Ini yang paling saya doakan, tapi sepertinya tahun-tahun berlalu dan orang-orang yang kita kasihi ini belum saja boleh datang pada Tuhan. Itu memerlukan kesabaran, penantian, dan terus menanti, dan untuk kita tetap tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu. Ya, dalam penantian itu kita akan melihat Mazmur 25 ayatnya yang 3-5 ya, saya baca. Ya, semua orang yang menantikan Engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku di jalan dalam kebenaran. Aku dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dari pagi sampai malam kita menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita tidak putus harap, berdoa terus, bukan berdoa sepanjang hari ya. Berdoa ya sepanjang hari berbicara dengan Tuhan. Mana aku nanti-nantikan Tuhan. Dan Mazmur 27 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Terus aja menunggu. Ada contoh di dalam Lukas, ada 2 orang tua. Yang satu usianya tidak disebut, yang laki-laki namanya Simeon. Tapi yang perempuan ya, Simeon dan Hana di dalam Lukas pasal 2 ayat 20 sana. Di sana dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini kalau Hana dikatakan ya bahwa umurnya sudah 84 tahun. Kita melihat, bayangin, Simeon nggak tahu, umurnya nggak diceritakan. Tapi kalau Hana 84 tahun, kita nggak tahu nikahnya umur berapa ya. Alkitab nggak nulis nikah umur sekian, tapi dia cuma 7 tahun menikah, bayangin. Mungkin masih muda ya ketika dia janda. Jadi kita bisa membayangkan berapa tahun dia menunggu, dan Alkitab berkata bahwa dia doa puasa tiap hari, berdoa di rumah Tuhan, tidak pernah pergi kemana-mana. Berapa tahun? Bisa nggak kita nunggu? Setahun aja kayaknya udah, kalau kita berdoa untuk apa yang kita inginkan, bisa nggak sabar? Ini nggak tahu berapa tahun. Itulah maksud Tuhan. Dia tidak menjadi lelah, tidak menjadi, ngapain aku doa puasa terus menerus sepanjang, ngapain aku janda terus.
Saya tidak tahu ya di Israel bolehkah nikah lagi kalau udah jadi janda. Ya, tapi ada agama-agama di dunia ini ada yang tidak membolehkan orang perempuan nikah satu kali kemudian nikah lagi, ada. Itu budaya-budaya agama-agama ada di dunia ini. Di antaranya di India. Walaupun nikahnya baru berapa hari, bulan, kalau dia udah janda nggak boleh nikah. Kita nggak tahu bagaimana dengan Hana. Tetapi di sini berkata, inilah kekuatan. Ya, contohnya Alkitab saja. Kekuatan yang membuat Hana tetap menjadi pendoa. Di rumah Allah berdoa puasa. 84 tahun. Umurnya menunggu Tuhan Yesus. Simeon juga diberitahu bahwa dia akan bertemu dengan Mesias. Ya, Tuhan Yesus akan datang, dan baru sesudah itu Simeon bersukacita dan bilang, ya sekarang Tuhan kalau mau diambil juga silahkan. Demikian juga Hana dijanjikan, dan waktu usia itu sekian tahun baru bertemu. Di sini berkata tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu di dalam melayani Tuhan. Tadi kan hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Melayani walaupun bukan menjadi apa-apa ya, berdoa tiap hari, entah berapa kali dia doa puasa, gak kebayang lah di usianya yang udah tua ya, sendiri, gak punya anak, gak ada siapa-siapa. Nah itu, tapi dia diberi kekuatan yang luar biasa. Ada lagi, ialah orang tua dari Yohanes, itu Zakaria dan Elizabeth. Firman Allah berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, saleh, tidak bercacat celak. Bayangin, mereka adalah orang-orang yang begitu hidupnya ya. Tetapi lihat apa? Mestinya modern yang begini mah segala aja sama Tuhan dikasih ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Mereka benar, saleh, tidak bercacat. Tapi apa coba? Mandul Elizabeth. Ya, jadi jangan. Tapi orang kalau lihat orang, misalnya ada orang Kristen seperti ini, tapi nggak punya anak, pasti orang ngomongnya beda ya. Lihat, ini benar saleh, tapi mandul. Apakah mereka menjadi tidak setia? Dan Zakaria melayani jadi imamnya di rumah Allah. Nah satu hari ketika usia mereka udah lama kayaknya nunggunya, nggak punya anak terus. Lalu Tuhan kasih tahu, malaikat datang, tetapi Zakaria juga kurang percaya. Atau dia, masa sih, biasanya orang kalau udah tua, udah lama banget nunggu, menjadi ragu ya. Dan karena itu pun lihat, dia juga dihukum menjadi bisu ya. Jadi kita harus mengerti dalam ikut Tuhan, walaupun mungkin kita sudah begitu setia, rajin melayani dan sebagainya, tetapi ada kalanya Tuhan biarkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Nah itulah ujian-ujian iman, atau Tuhan katakan melalui pernyataan Roh Kudusnya kepada kaum ibu adalah untuk memurnikan ketika harapan-harapan kita tidak terjawab, atau malah ada rintangan-rintangan di dalam kita mau setia, ya. Karena di sini kan orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, yang berharap pada Tuhan ini, nanti seperti Raja Wali terbang, tidak menjadi lelah. Tuh rintangan-rintangan yang datang tidak membuat mereka ini menjadi putus harap. Mereka tetap setia, mereka tetap melayani. Jadikan kami hamba yang setia, hamba yang berkenan sesuai pujian. Kuduskan tiap
ya, bersihkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan dari hati Tuhan. Akhirnya mereka mendapat anak, dan anak itu menjadi berkat besar tentunya. Ini contoh-contoh mereka-mereka yang diuji oleh Tuhan sedemikian, tetapi mereka diberi kekuatan. Kita sama, di hari-hari ini di seluruh muka bumi tidak ada yang terkecuali. Adakah orang percaya, adakah orang yang tidak percaya? Ujiannya sama ya. COVID-19 ini membawa dampak yang tidak menyenangkan. Apakah itu orang kaya, bahkan bank-bank pun menjadi lesu ya. Ada perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Di semua bidang kecuali mungkin ada ya, saya tidak tahu. Ada mungkin yang sekarang malah sukses di zaman seperti ini. Penjual masker mungkin, atau entahlah ya. Tetapi ada banyak orang mengeluh. Bagaimana dengan kita? Ibadah online. Seorang bapak bilang, tante gak enak pun ibadah online. Pengen ibadah di gereja. Aduh, kata kita, maaf ya, kita belum bisa nih ibadah di gereja. Katanya, saya nggak tahu, Kabupaten Bandung zona merah. Jadi di rumah itu apa ya? Ibadah di rumah itu apa nggak tahu apa. Dan menjadi letih, menjadi lesu. Itu yang Tuhan ingin justru di saat-saat seperti ini kita lebih berharap lagi kepada Tuhan. Lebih giat lagi, itu terbang bagai Raja Wali. Raja Wali kalau biasa dia terbang begini, capek ya, kepak-kepak sayap. Tapi kalau badai datang, badai besar datang, badai itu mengangkat Raja Wali terbang di atas badai, dan Raja Wali hanya begini, tidak begini-begini. Dia diam dan membiarkan badai mengangkat dan membuat dia melayang-layang. Induk Raja Wali pun tidak senang, bukan? Ada ayatnya berkata dia mengajar anaknya terbang dijatuhin. Dan anaknya kalau udah nyungsep ke bawah, dia jangan takut, Tuhan akan mengangkat. Demikian. Terbang dengan sayap-sayap doa kita. Jangan berhenti dari berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti dari segala kegiatan-kegiatan rohani hanya karena keadaan di bumi ini. Rintangan pasti ada datang. Ya, bahkan masalah-masalah mungkin saya tidak tahu dan tidak bisa menerangkan semuanya di mimbar ini. Ya, tapi berita-berita yang datang di TV tidak pernah sehari pun ada berita yang membuat kita senang gitu. Banjir, longsor, tanah retak, gempa, kebakaran, istri bakar suami, suami bunuh anak, semuanya. Itu dunia. Menakutkan, membuat orang putus asa. Tapi kita, Tuhan bilang, terbanglah dengan sayap-sayap doamu. Terbang tinggi-tinggi. Naik di atas badai-badai ini. Ya, kalau kita bilang COVID ini badai, mari kita berdoa terus, puji Tuhan. Ya, seperti mereka-mereka ini yang tadi jadi contoh. Bahkan kita melihat 1 Petrus berkata, perjalanan hidup kita bukan dengan melihat, ya, bukan dengan melihat. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Senantiasa kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini harus terus menantikan. Bukan dengan kekuatan kita, dengan melihat suasana atau keadaan, tetapi dengan iman. Iman adalah apa? Iman adalah percaya yang sungguh, bukan dengan melihat. Walaupun kita belum melihat surga, kita tidak pernah melihat kayu salib, tapi kita percaya. Oleh karena darah Kristuslah kita diselamatkan. Oleh karena Yesus mau naik ke kayu saliblah kita diselamatkan. Kita tidak tahu, tapi itulah iman. Kita tidak pernah melihat,
Bagaimana darah itu mengalir, bagaimana Yesus tergantung di kayu salib. Tapi itulah berita Injil. Ya, itulah. Dan Tuhan bilang kita harus pakai iman. Nah, percaya saja. Kita tidak melihat apa-apa. Bahkan mendengar juga. Sepertinya hanya kesusahan saja. Ya, akan menolong kita. Demikian juga Yakobus 1 ayat 17 berkata, ya, bukan 1 ya. Demikianlah juga ayatnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terima kasih. Puji Tuhan. Perjalanan kita bukan dengan melihat, tapi dengan iman, dengan percaya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka hal itu akan menjadi iman mati. Puji Tuhan. Karena kebenaran yang sejati ialah mengenal Allah, melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, belajar, walaupun kita pandai sekali, bahkan mungkin hafal ayat-ayat, tetapi bila kita tidak mengerjakannya, maka iman itu mati. Seperti itu. Ya. Jadi, mari hari-hari ini, jika harapan kita mengalami kekecewaan, itu berarti bahwa harapan kita sedang dimurnikan. Ya, Tuhan ingin kita mengerti bagaimana menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak putus asa. Seperti janda yang berdoa terus-menerus walaupun dia menghadapi hakim yang lalim. Dia tidak menjadi lelah sampai akhirnya doanya dijawab. Itulah orang-orang yang kuat, orang-orang yang secara rohani dikatakan berlari tidak letih, berjalan tidak menjadi letih. Ya, itu adalah orang-orang yang kuat secara rohani, yang imannya teguh, yang tidak menjadi putus asa ketika keadaan pun tidak baik, ketika pertolongan-pertolongan pun nampaknya berlambatan. Seperti itu. Inilah yang Tuhan mau. Saya bawa ini karena suasana kita hari-hari ini ya, di bumi ini. Apa sih yang dapat menjadi penghiburan buat kita? Tuhan bilang nantikan saja Tuhan. Karena kita baca lagi ayat-ayat yang terakhir ya. Kita membaca ayat dalam 2 Korintus pasal 4. Ini kata Rasul Paulus. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus, rasul besar. Kalau kita membaca perjalanan pelayanannya luar biasa ya. Disesah, karam kapal, banyak sekali kesusahan yang dia alami. Walaupun pelayanannya diiringi dengan mujizat, tapi dia sendiri sakit tidak disembuhkan. Saya pernah bawa itu. Tetapi dia berkata seperti ini. Kami juga sama, di hari tua pasti merosot ya. Mungkin ada orang-orang yang begitu sehat sampai 100 tahun karena makanannya sehat. Tapi Rasul Paulus berkata seperti ini. Walaupun keadaan tubuh kita merosot, di antara jemaat ada yang sakit, yang mungkin sampai hari ini tidak sembuh. Ada kesaksian dari seorang wanita, saya lupa namanya, dia tidak pernah sembuh, dia tergeletak di kamar tidur entah berapa tahun. Tetapi sementara dia tergeletak tidur, dia berdoa syafaat tiap-tiap hari. Tidak menjadi putus asa, dia bergembira, dia bisa menghibur orang dan dia rajin berdoa syafaat sampai akhir hayatnya dia tidak pernah sembuh. Itu saya baca kesaksian-kesaksiannya. Itulah kekuatan, itulah terbang tinggi dan tidak menjadi letih. Tidak ada yang bisa merintangi. Rasul Paulus berkata, Rasul ini yang berkata, apakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Apa? Tidak ada. Ya. Rasul ini berkata walaupun dia merosot, tapi yang di dalam itu terus dibaharui. Puji Tuhan, biarlah ini juga menjadi kekuatan buat semua saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, apapun keadaan saudara. Ya? Kita
kita masih bisa berdoa, terbang dengan sayap-sayap doa kita, rajin mendoakan, doakan saja orang-orang, siapa sajalah. Tuhan bilang kasihi semua orang, doakan. Pejabat negeri kita, kota kita, pejabat-pejabat yang ada di sekitar kita, tetangga kita sudah bisa terus terbang saja lebih tinggi lagi berdoa terus. Ya. Wahyu 3:10 berkata begini, karena engkau mengikuti firman untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini janji Tuhan kepada jemaat-jemaat yang kemarin Ibu ingat juga bahwa adakah mendengarkah? Ya itu 7 jemaat ini semuanya harus siapa mendengar. Tapi yang saya bawa satu saja ialah sidang Philadelphia, sidang yang dikenal dengan begitu indah kasih mereka. Di sini ada dikatakan karena kamu menantikan aku, menuruti firmanku, menantikan aku dengan tekun. Maka ada janji nanti satu hari ketika kesusahan melanda dunia, ada kesusahan yang lebih besar dari COVID ini. Nah, itu ada di Wahyu. Belajar saja, baca saja, itulah yang akan menimpa dunia. Tapi ada janji, Tuhan bilang, ya, melindungi ini. Tuhan selalu berjanji. Ini kan mereka harus menunggu, harus patuh kepada firman Tuhan dan harus tekun, ya. Tekun itu tidak mengenal lelah, itulah tekun. Tidak mengenal rintangan, terus tekun. Dan ayat terakhir Ibrani. Harusnya dari ayat 1 ya, karena ini pertandingan, tapi saya hanya bawa 1. Di dalam tekun kita menantikan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tekun dalam apa? Memikul salib. Tuhan Yesus tekun. Kita harus selalu memandang ke sana. Di dalam kita tekun, jangan memandang kiri kanan, jangan lihat orang lain, pandang ke kayu salib. Kekuatan kita adalah kayu salib. Yesus sudah begitu menderita untuk kita. Apakah kita tidak mau menderita sedikit saja? Tekun menanti-nantikan. Iya, yang paling ini tentu kembali kita ingin bebas dari COVID. Semua pasti. Anak-anak sekolah ingin sekolah lagi, yang bekerja, semua seluruh dunia menantikan itu. Ya, Tuhan angkat dari bumi ini supaya kita kembali leluasa dalam baik itu ibadah, baik itu hal-hal yang lain. Saya mungkin tidak bisa menerangkan lebih banyak, tetapi inilah
Kekuatan kita adalah hanya memandang ke kayu salib. Hanya kepada Yesus saja, tidak kepada yang lain. Hanya Dialah kekuatan kita dalam kita berjalan menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang saudara nantikan hari ini, harapan, tunggulah dengan sabar. Ya, walaupun sekali lagi nampaknya berlambat-lambat. Itulah Yesaya 40 ayat 31. Menanti-nantikan Tuhan. Maka kita tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi letih, tidak akan menjadi lesu. Kita akan terus berjuang, maju terus. Ya, puji Tuhan, kiranya firman Allah mendapat tempat di hati kita semua dan menjadi kekuatan walaupun mungkin tidak sempurna. Ya, puji Tuhan, kita akan datang, kita akan berdoa di kaki Tuhan. Akan naikkan itu pujian, Tuhan adalah kekuatan. Adalah kekuatanku, Dia akan goyah, kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanmu, sama Dia takkan goyah, kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Terbang mengatasi badai kehidupan, menembus awan yang biru. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada di dunia. Tuhan adalah kekuatan. Adalah kekuatanku, sama Dia takkan goyah. Terbang tinggi bagai Raja Wali, perbuatan yang besar. Bagai Raja Wali, dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang, badai menerpa, kan terbang mengatasi badai kehidupan, menembus awan yang biru. Segala rintangan yang ada di dunia. Kita akan diam sesaat saja. Bagaimana? Adakah di antara kita yang hari ini begitu lelah?
Adakah di antara kita yang hari-hari ini putus asa? Mari, biarlah firman Allah datang menjadi kekuatan. Nantikan saja Tuhan, apapun keadaan kita hari ini. Apakah saudara masih sakit? Seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa, tidak menjamah. Bukan seperti itu. Tuhan sedang menguji iman dari seluruh umatnya di bumi ini. Adakah ketika suasana seperti ini mereka percaya bahwa inilah kebenaran firman Allah, bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan dan itu baik adanya. Nantikanlah Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada saudara semua. Apapun keadaan saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, saya tidak bisa mengatakan satu persatu, tapi Tuhan tahu dari tempat yang maha tinggi dari surga. Dia melihat kepada umat-umat yang dikasihinya, umat-umat yang berharap dan menanti-nantikan dengan tekun akan mendapatkan apa yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan akan memberi dan menjawab. Puji Tuhan. Ku kan terbang tinggi, tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Kan terbang mengatasi badai kehidupan, tembus awan yang biru. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada di dunia. Terbang mengatasi badai kehidupan, awan yang biru. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada di dunia. Sungguh ya Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga, karena hanya firman Allah yang bisa menjadi kekuatan. Tidak ada yang lain jaminannya ya Bapa. Terima kasih, biarlah kami Tuhan, hamba-hambamu di tempat ini bersama seluruh umatmu mau bertekun ya Tuhan di dalam menanti-nantikan yang terutama adalah kebebasan dari COVID-19 ini. Dan ada doa-doa yang kami harapkan Tuhan. Engkau yang menilai setiap doa kami. Apakah doa-doa itu berkenan dan memuliakan nama-Mu Bapa? Kami percaya setiap pengharapan kami, setiap penantian kami, bila semua itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan akan memberikannya, akan menjawab pada waktunya. Terima kasih Bapa surga. Kiranya firman Allah mendapat tempat di hati umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau saja yang menolong mereka, memberi kekuatan tiap-tiap hari dalam penantian-penantian kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mau bersyukur. Engkau sajalah yang memberkati, Engkau saja yang melindungi, menjagai umat-umat di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya berkat dan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus selalu akan menyertai kami tiap-tiap saat, tiap-tiap hari Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.